Om Swastiastu. Halo sahabat Balistruti, kembali lagi bersama saya dalam acara Bincang Balistruti. Tentunya hari ini saya dari Pertiwi akan membawakan sebuah pembicaraan dengan seorang narasumber yang begitu hebat sekali. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang sangat baik karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pagerwesi. Dan bahasan kita nantinya tidak akan jauh dari Hari Raya Pagerwesi. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan siapa sih narasumber kita kali ini. Dan tentunya hari ini saya sudah mengundang narasumber yang sangat hebat sekali. Beliau adalah Bli Bakti Wiyase, dan mungkin nama Bli Bakti Wiyase sendiri agaknya sudah sangat terkenal ya di Bali. Beliau adalah seorang seniman dan juga budayawan. Dan saya akan bacakan apa saja sih kredensial beliau. Beliau sebagai penerima penghargaan Lempad Prize 2016 dari Sanggar Dewata Indonesia atas pengabdiannya di bidang seni dan budaya. Kemudian beliau juga aktif menulis buku seni rupa bersama almarhum Prof. Ngurah Bagus, dan juga beliau aktif menulis seni rupa, budaya, dan berkarya di kediamannya di Denpasar. Nah, selain itu beliau juga pendiri Yayasan Bakti Pertiwi Jati yang concern bergerak di bidang advokasi dan pendampingan pelestarian situs cagar budaya. Kemudian beliau juga menggagas organisasi Perempuan Perupa Bali. Beliau juga sebagai penggagas pameran situs dan ritus peradaban Bali tua. Dan saat ini beliau duduk di MDA Provinsi Bali di bidang tempat dan kawasan suci. Wow, saya saja sampai ngeri melihat sepak terjang beliau. Oke, langsung saja kita panggilkan beliau, Bli Bakti Wiyase. Ya, Om Swastiastu, Bli. Oh ya, Bli, suaranya itu dihidupkan dulu, nggih. Itu masih mute soalnya. Oke. Ya, Bli. Nggih, Bli Bakti gimana kabarnya ini? Rahayu. Baik, kabar baik sekali ya. Ya, senang ikut berpartisipasi dalam pengenalan daripada rites kita di Bali ya. Ya, betul sekali. Bli Bakti, kita hari ini akan berbicara tentang Pagerwesi, Bli. Karena mengingat Pagerwesi ini kan hari ini, dan juga kebetulan Bli adalah seorang seniman dan budayawan yang tentunya sangat cukup kredibel untuk berbicara tentang hari raya ini ya, Bli ya. Nah, Bli, saya ingin langsung bertanya ke Bli. Mengenai Pagerwesi ini, sebenarnya apa sih makna hari raya Pagerwesi ini, Bli? Karena kan banyak masyarakat Hindu di Bali merayakannya, tapi tidak banyak tahu apa sih sebenarnya makna di dalamnya. Jangan jauh-jauh, saya sendiri kadang kebingungan, Bli, sebenarnya apa sih, mengapa kita harus merayakan Hari Raya Pagerwesi ini? Ya. Ya, baik, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu tentang Pagerwesi. Jadi Pagerwesi itu tidak bisa kita baca sendiri. Jadi ini adalah hari Rahina yang terangkai daripada Saraswati. Jadi Saraswati ini adalah awalnya panugrahan daripada pengetahuan, yang di sana lahir aksara. Aksara ini kemudian bisa mengalirkan pengetahuan. Jadi lewat cece, lewat aksara, kemudian rangkaian pengetahuan itu teralirkan, dan kemudian besoknya di Redite itu adalah hari Banyu Pinaruh. Jadi pengetahuan itu sudah teralirkan, jadi kita terima, jadi kita menuju ke pembersihan, ke laut, ke sumber-sumber air, karena kita adalah mewarisi Gama Tirta. Jadi kita berlelaku, berdoa, diawali dengan doa, juga diakhiri dengan doa. Baik ketika kita lahir sampai kita beranjak besar, sehari-hari, menikah, kemudian kita menjadi apapun, sampai kita tutup usia, tetap diselesaikan dengan air. Nah, itu adalah peradaban air. Ada dua, air penyucian dan air pembersihan. Ada air penguripan dan air pati. Nah, kemudian setelah Banyu Pinaruh ini, Pinaruh, jadi ini adalah menerima, besoknya lagi itu adalah Somoriba. Nah, jadi Somoriba.
Nah, jadi terangkai ini Ki. Nah, dari Somoribe ini kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu secara penuh gitu. Nah, rangkaian dari itu adalah pemuliaan. Besoknya tuh sabuh emas. Sabuh emas itu kita sudah artinya menerima pengetahuan suci itu dengan sangat siap dan kita muliakan. Tibalah hari saat ini Buddha gitulah. Jadi Buddha Kliwon ini adalah hari penguatan kita ngukuhin kesucian daripada aksara atau susastra yang kita terima. Jadi sangat terangkai gitu. Jadi inilah kita peradaban di Bali kelebihannya itu kita melakukan sesuatu sudah dalam pola dasar tatanan leluhur, kita menjalankan saja, tapi kita sudah melaksanakan, walaupun kita tidak memahami seperti tadi disampaikan itu, tetapi kita sudah melakukannya secara pola dasar. Jadi disinilah kecerdasan leluhur dalam menjaga kebudayaannya, menjaga lelaku dan mewariskan peradaban. Jadi ngelimbak kita nih kan. Jadi pagar besi itu jadi pagar besi itu adalah ngukuhin atau memperkuat, membentengi diri dengan pengetahuan sebagai sesuluh kehidupan. Bli, soalnya begini Bli, karena kan dulu saya juga sempat bertanya kepada orang-orang, kenapa sih ketika pagar besi kita diliburkan ya Bli? Tapi orang-orang seringkali menjawab secara singkat, karena kamu tidak boleh menduduki bangku gitu. Jadi hari pagar besi itu adalah hari ketika kamu tidak boleh menduduki bangku. Jadi kadang ketika dewasa saya berpikir, benar nggak sih gitu? Makanya cukup membingungkan. Berarti sebenarnya pagar besi ini hari penguatan ya Bli ya? Ya, hari penguatan. Jadi mari kita secara cerdas memahami apa yang kita waris itu berdasarkan sastra, berdasarkan tatu. Kalau kita berbasis dengan kone-kone, ini akan menjadi tafsir-tafsir yang kemudian berkembang. Nah, ini kasihan pengetahuan leluhur kita itu didesak oleh pengetahuan-pengetahuan yang informasi yang kurang nggak ada juntrungnya gitu. Ya. jadi sering misinformasi gitu jadinya Bli ya ke generasi berikutnya, karena seringkali orang menjawab dengan mudahnya nak mulek gitu tanpa kita mengetahui sebenarnya apa sih makna di dalamnya. Oh ya Bli, tapi kan di banyak kasus di Bali nih Bli ya, di banyak tempat. Nah, saya pernah mendengar bahwa di beberapa tempat di Bali itu perayaannya bahkan lebih meriah. Misalnya langsung saja saya sebut seperti di Buleleng Bli ya, yang saya ketahui. Itu bahkan perayaannya lebih meriah gitu dibandingkan di beberapa tempat lain di Bali. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi, Bli? Ya, nah ini terkait dengan pemetuan atau emas-emasan Gumi Desa lan Jagat. Jadi Buleleng niki adalah emas-emasan Jagat atau kelahiran daripada Jagat Gumi Desa di sana itu yang ngukuhin kesucian. Jadi kaje, je niki gunung gitu. Jadi bumi yang berdaje, nggih, je, karena ada titik tengahnya nanti itu titik tengahnya ini adalah gunung. Padahal kita terus secara apa namanya mata angin memang itu menjadi ke utara, tetapi secara pakai Bali itu dia ketemu laut itu menjadi selatan. Jadi je niki ngukuhin gunung kesucian, karena kesucian siapapun yang ngukuhin kesucian akan menerapkan Masugian Jawa gitu. Masugian Jawa. Yang merayakan Masugian Jawa inilah kemudian megalungan kesucian. Nah, siapa yang megalungan kesucian nikilah ngukuhin pagar westi untuk di Bali Utara. Nah, ini. Nah, kenapa di Bali Selatan kemudian merayakan galungan? Nah, galungan yang dirayakan ini galungan yang terkait dengan kesuburan, terkait dengan materi atau kecerdasan. Jadi disebut dengan wisesa. Jadi galungan wisesa dengan galungan kesucian. Nah, jadi ini udah jelas ada teritori. Nah, yang Masugian Bali ini galungan-galungan wisesa atau kecerdasan atau pemetuan materi dan kesuburan. Sama-sama berguna untuk menjaga kesukertan Bali. Nah, kalau di Singaraja, Buleleng, galungan ngukuhin kesucian sehingga megalungan pagar westi. Nah, mungkin jelas itu ya jadinya ya. Memang itu bahasanya memang agak berat Bli ya, tapi sebenarnya itu yang memang perlu kita ketahui Bli ya, karena biar
Tidak Ya, asal menjauh nak mulek gitu ya Bli. Nah, ya, karena di Bali masyarakat menerapkan dua, itu Mesugihan Jawa, Mesugihan Bali. oke Kalau gitu. Mesugihan Oke. Jawa, ini kata dia akan terkoneksi kalau merah, kalau secara warna akan menjadi putih, niki Iya. menjadi kesucian. Kalau Sugihan Mm-mm. Bali secara warna dia menjadi merah, niki menjadi disebut kawisesan atau dia terjemahan pemutuannya materi, neruruh materi niki. Kenten. Iya. Nah, jadi Gitu. perbedaan Mm-mm. inilah yang kemudian melahirkan dua galungan medal ring Bali. Jadi galungan Oh, di Badlot, galungan iya. bedaje. Saning bedaje niki lah ngukuin gunung mendados pagar wesi kenten. Oh, luar Nggih. biasa Bli, saya juga baru tahu ini. Sesama sesama Nggih, banget Bli ya berarti. kan Bahkan ya, beruntungnya lah hari ini bisa terbagikan kan. betul Iya. sekali. Ternyata saya mengundang orang yang sangat tepat sekali ya. Bahkan saya sendiri Oh, menjadi tercerahkan. Ya, Bli. iya. Nah, karena kan sekarang itu zaman sudah begitu cepatnya berubah. Dan anak-anak Iya. muda sekarang kayak berbicara tentang budaya dan adat istiadat Bali itu cenderung untuk tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu rungu ya Bli ya. Apalagi tentang Iya. hari-hari raya, hanya sekadar menjalankan, tapi tidak mengetahui Hmm. maknanya. Nah, Iya. sangat jarang sekali saya menemui orang-orang seperti Bli yang begitu begitu concernnya dengan adat istiadat dan budaya Bali. Nah, gimana sih kiat-kiatnya Bli agar anak-anak muda ini menjadi aware terhadap budaya Bali sendiri, hari-hari raya serta maknanya itu Bli, biar tidak asal hanya menjalankan tanpa tahu maknanya. Gimana kiat-kiatnya Bli? Kiat-kiatnya ya dari mencintai, Hmm. mencintai, mengenal dulu, mencintai. Dari mencintai ini inilah terbangun kesadaran. Kalau Hmm. kita mewarisi apa yang kita punya, kita tuh Betul. akan ada jarak. Gitu. Nah, setelah Ya. kita cintai, kita akan tahu bagaimana Hmm. canggihnya, bagaimana agungnya pengetahuan leluhur Bali itu, peradabannya. Saya sebelumnya Hmm. juga sangat tidak. Ketika saya kuliah di Jogja, itu saya sangat terpesona dengan filsafat kontemporer Barat. Saya baca Karl Ya. Marx, saya baca Sigmund Freud, semua. Tetapi begitu saya ke Bali kemudian menerapkan, ternyata Hmm. bagi saya ini Bali ini adalah literasi yang tidak habis-habis, Merago Segara lah, Merago Saraswati, dan Ya. telas-telas digali. Jadi Merago Ombak. Jadi Hmm. sepanjang tahun ombak ini dari uli di tengah pesu ke sisi, uli sisi pesu ke tengah, uli di tengah pesu ke sisi, nikilah Merago Segara dan telas-telas untuk kita gali. Hmm. Okay. Oke. Nah, kiatnya adalah anak-anak muda ini Hmm. mulai dibukakan pengetahuan berdasarkan tato, jangan lagi berdasarkan hal-hal yang tidak mendasar atau Iya. tafsir-tafsir. Agama kita itu budaya atau agama Tirta itu adalah agama yang sangat logik, tidak ada Hmm. mistik. Semua ini adalah bisa diterangkan dari beban tenan, hari-hari. Itu sangat, kita mewarisi peradaban yang sangat logika dan akademik. Ya. Oke. Oke, Beli Oke. Bakti, ya ampun, luar biasa. Jadi kiat-kiatnya simple. Sebenarnya kita harus mulai Ya, belajar mencintai budaya kita ada sendiri. kiat lagi satu, Mm-mm. adalah juga dari Ya, yang Beli. memegang kebijakan di Bali. Yang memegang kebijakan di Bali, istilahnya kadipuniki, wang jero ne, wang jero ne jujuh, wang Mm-mm. Jawa ne jujuh, wang Jabo ne jujuh, wang jero ne kutang. Ya tidak seperti ini. Jadi Ah. apa yang Mm-mm. dari budaya luar itu jangan serta merta Mm-mm. kita rayakan, jangan serta merta kita tanpa screening kita belum kita sempat balikan. Proses Mm-mm. pembalian ini kan ada, baik pepatran apapun itu ada, bahasa pun gitu. Dibalikan dulu baru kita, ini adalah proses daripada balinisasi. Ketika Oh, sudah ya. menjadi sesuai dengan kultur, spirit, dan alam kita, ini baru kemudian teruji, barulah kita kemudian mengaplikasikannya. Nah, ini misalnya ada Mm-mm. Valentine, kita ikut merayakan itu.
ada ulang tahun, padahal kita punya otonan yang jelas-jelas terkait dengan kelahiran. Jadi kita besar-besaran. Jadi seolah-olah bergeser. Inti dari apa yang kita kukuhin ini bergeser. Jadi orientasi kita bergeser. Ketika orientasi kita bergeser, artinya kita ber-KTP Bali, tetapi orientasi kita bukan lagi Bali gitu. Nah, bagaimana caranya pemerintah ini kemudian men-screening hari-hari apa yang betul-betul sesuai dengan Bali itu. Nah, ini inilah yang dikukuhin, digali, diteliti. Kenapa gitu? Karena tumpuk aja nih ada banyak, nah habis-habis. Ini hari kasih sayangnya dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan sesama, bahkan dengan suara gamelan. Semua itu adalah pola dasar yang sangat terapis dan sangat penuh spirit mencerahkan. Ngapain ini kita buang, kita cuekin, dan seolah-olah kita sangat terpesona dengan apapun yang datang dari luar. Giring kukuhin sareng sami napi kedua, istilahnya tami, nami ini itu kita mewarisi, kemudian ngelima ke generasi. Gitu. Kita warisi dan kita teruskan ke generasi. Ya, oke. Aduh, luar biasa sekali Beli Bakti ini, pesan-pesannya begitu menusuk, terutama untuk kita kaum muda ya. Ternyata karena selama ini kita banyak sekali melupakan kearifan lokal kita sendiri, budaya kita sendiri, dan cenderung tergerus dengan arus globalisasi. Oke, Beli Bakti, terima kasih banyak. Itu tadi sebagai penutup perbincangan singkat kita tentang Hari Raya Pagerwesi, maknanya. Suksema ping banget nggih Beli Bakti sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di acara Bincang Bali Sruti. Nggih. Oke, titiang puput dengan para musanti nggih Beli Bakti. Nggih. Om santi Om. Om santi Om. Nggih, suksema Beli Bakti. Sami-sami nggih. Oke, sahabat Bali Sruti, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Beli Bakti Wiase, seorang pemuda Bali yang begitu cinta dengan adat dan budaya Bali, dan beliau juga sudah memberikan pesan untuk kita para generasi muda yang mulai tergerus dengan arus globalisasi, dan kita mulai seolah-olah lupa dengan budaya kita sendiri. Agaknya saya tidak akan terlalu banyak berbicara lagi atau menyimpulkan. Yang tadi disampaikan oleh Beli Bakti sudah cukup jelas, dan malam ini kita akan akhiri. Jangan lupa selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Oke, selamat malam dan Om Santi Om.